warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revi Landini. Saya Zalika Sabiha. Nama saya Daniel Benaya. Sore hari ini kita ingin membuat tugas PKN yaitu podcast tentang agama. Yeay! Ben, di agama lu tuh pacaran diperbolehkan atau dilarang kayak agama Islam? Kalau untuk di agama gua sendiri ya sebagai orang Kristen, pacaran tuh udah pasti dilarang. Kalau di agama lu gimana Zalika? Kalau di agama gue pasti dilarang karena itu dianggap zina. Selain zina apa tuh biasanya? Yang kayak biasa dilakukan kayak di zaman-zaman kita tuh. Kayak pegangan tangan, pelukan, itu udah dianggap haram gitu. Soalnya bukan muhrim karena Gak beda jauh ya. Iya, sama. Terus ini nih, kalau kan katanya kalau kita orang Kristen kalau nikah tuh harus benar-benar harus punya pasangan yang tepat dulu. Katanya kalau cerai tuh nggak boleh, susah gitu. Maksudnya gimana? Nah ini gue jelasin ya. Nah jadi dalam Kristen ketika kita sudah kayak memilih pasangan hidup, nah kenapa dibilang kita harus mencari kayak someone yang benar-benar tepat? Karena kan waktu kita nikah, ya kan, kita kan datang kita jalan kita datang ke pendeta dalam gereja itu kan kita kan kayak lu ada ustadznya yang kayak iniin ke Tuhan lu kan. Nah kayak gitu juga waktu dalam Kristen tuh ketika kita mau nikah itu tuh kayak kita tuh diberkati. Kayak lu supaya langgeng kayak inilah segala macam, kayak kita tuh bersumpah di hadapan kayak Tuhan, di hadapan Tuhan kita bersumpah. Nah waktu kayak itu kita udah melakukan sumpah itu kepada Tuhan, terus kayak kita melanggar itu dosa dong ya kan. Makanya di agama gua tuh kalau walaupun sekalipun kayak misalnya suaminya bukan ninggalin sih, kayak nggak ngasih makan istrinya tuh sebenarnya nggak boleh putus sampai kapanpun kecuali kayak kematian yang memisahkan itu. Tapi kalau cerai terus boleh nikah lagi gak? Gimana coba ulang? Kayak cerai kan pasangan nih, terus ceritanya cerai. Nah nanti mau nikah lagi tuh boleh apa enggak? Jadi gue ngerti. Jadi nih misalnya gue udah cerai nih, udah gak ada sama istri gue lagi, gue nikah lagi boleh atau enggak? Boleh gak? Kalau yang itu gue kurang tahu, cuman sepengetahuan gue sih itu nggak boleh ya, tergantung orangnya juga. Oh nggak boleh? Iya, seharusnya nggak boleh. Terus kalau misalnya orang yang nggak boleh nikah itu yang cewek-cewek itu apa sih yang nggak boleh nikah? Maksudnya nggak boleh nikah? Pokoknya itu dia nggak boleh nikah. Oh bang, itu di agama Katolik. Jadi di agama Katolik tuh baik kayak pendeta, di Katolik tuh disebutnya pastor, baik pastor maupun kayak suster gitu tuh. Kenapa mereka nggak boleh nikah? Karena Katolik tuh kayak benar-benar masih memegang ajaran adat istiadat, ajaran agama gue zaman dulu. Kayak kalau mereka mau menjadi kayak pengikut pelayan Tuhan, mereka tuh kayak menjauhi hal-hal duniawi seperti punya pasangan, mempunyai anak, atau berhubungan tubuh, berhubungan badan. Itu berarti dijauhin nama yang... Iya, mereka tuh kayak udah buat janji sebelum mereka jadi suster, jadi kayak pastor. Sumpah ya? Iya, udah ada janjinya. Kalau mereka nikah, pada akhirnya mereka menikah, mereka harus lepas jabatan itu. Iya. Berarti kalau kita kayak suster itu udah lepas jabatannya, dia boleh baru nikah? Iya. Tapi biasanya kayak gitu jarang, karena mereka tuh udah benar-benar kayak fokus mereka tuh kepada Tuhan doang. Itu seumur hidup kan? Iya. Gitu. Jadi gue juga mau nanya dong di agama lu, tentang agama lu kan. Gue dengar dari artikel-artikel yang gue baca juga, kan nih misalnya gue udah mati, ya kan? Ya. Nah katanya tuh nanti waktu kita di dalam surga nih, gue misalnya masuk surga. Nah waktu gue mati di dalam surga tuh nanti setiap hari gue punya bidadari banyak. Nah nanti setiap hari kayak gue berhubungan badan sama dia, nanti jadi perawan lagi dan begitu seterusnya. Dari yang kayak gue nonton gitu, emang benar nanti gue dapat bidadari, terus kayak semua keinginan gue bisa terkabulkan. Benar.
Tapi gue sih kurang tahu juga sih kalau tentang itu. Itu pernah dengar katanya sih benar. Iya, katanya sih benar. Tapi gue juga kurang paham kalau yang itu. Tapi untuk kalau gue tanya untuk lu sendiri itu benar atau nggak menurut lu? Menurut gue sih nggak benar. Nggak Karena benar. kayak apa ya? Kayak nggak benar aja. Nggak benar kalau menurut lu jadi kak? Benar, karena soalnya gue kayak pernah dengar gitu. Kalau pernah Tapi dengar. kan menurut ini kita sendiri kan ini kan sesuai ya sesuai. Ini menurut gue nggak benar. Terus kalau di agama lu kan itu yang menjadi suster itu kayak dari umur berapa itu bisa jadi suster itu kayak apa sih di umur berapa gitu? Oh, di umur berapa kayak dia mau ininya? Itu syarat-syarat jadi suster itu gimana? Oh, kalau untuk itu sendiri sebenarnya gua kurang paham karena kan itu bukan agama gua walaupun satu Tuhan kan. Cuman Iya. dari yang gua tahu ya. Berarti itu berbeda ya? Beda kan gua Protestan, kalau yang itu Katolik. Kayak gitu tuh Katolik mereka. Nah, jadi yang gua tahu sih ya kayak gitu biasanya mereka udah disekolahin sama orang tuanya tuh emang keinginan mereka, karena walaupun kayak dipaksa kayaknya nggak mungkin deh, karena kan itu kan tanggung jawab, itu kan seumur hidup kan. Iya. Mereka nggak punya pasangan. Nah, jadi kayak gitu biasanya dari keinginan mereka sendiri dan dari kecil biasanya mereka udah disekolahin kayak di tempat khusus kayak gitu. Tapi lu ada keinginan kayak jadi apa namanya kayak gitu gak kayak pendeta atau apa? Untuk keinginan jadi pendeta sih gua ada, karena gua tuh dulunya anaknya lumayan cukup nakal. Dari ya kelas 1 gua udah kena rokok segala macam, gua udah nakal banget. Nah, terus gua melalui perjalanan hidup gua dari gua kelas 1 sampai kelas 3 SD, terus di kelas 4-nya mama gua, bokap gua tuh masukin gua ke asrama ada di Menceng. Terus gua sekolah agama segala macem selama 3 tahun. Nah, kayak pikiran gua jadi diubahkan, mindset gua, pola pikir gua tuh jadi diubahkan, jadi lebih baik lah. Nah, terus dari situ ada keinginan gua untuk jadi pendeta ya gitu. Terus hal apa aja yang lu udah laksanain buat jadi pendeta, kayak yang lu udah jalanin? Oh, kayak yang menuju ke situ apa aja udah gue lakuin. Nah, yang gue udah lakuin sih untuk kayak gue mau mencapai dikit-dikit lah, walaupun gue kayak masih kecil, masih bocah lah dibilangnya. Yang gue udah lakuin sih kayak gue udah mulai kayak main alat musik di gereja. Gue udah jadi kayak multimedia kadang, terus gue yang nyambut tamu, gue kayak jadi panitia Natal segala macam. Terus tahun depan nanti di SMA gue mau jadi ngajar di sekolah minggu gitu yang khusus anak-anak kecil gitu. Gue mau Ya, nanya, apa? kalau misalnya hari Minggu kan pada beribadah gitu. Iya. Nah itu kalau misalnya di gereja kan di gereja, itu pada ngapain aja sih? Oh, kayak ya sama aja ibadah, kayak cuman cara ibadahnya aja berbeda. Kayak di agama kalau lu kan sholat 5 waktu, sebenarnya di agama gua tuh bukan hari Minggu doang ibadah, karena kalau di agama gua tuh diajarin bahwa kita kita tuh tempat Tuhan. Sebenarnya gereja itu cuma gedung, tapi tempat sebenarnya Tuhan kayak hadir itu tuh dalam tubuh kita masing-masing. Jadi kayak dimanapun, kapanpun tuh waktu kita kayak entah itu bahkan lagi mandi, kita lagi cuci piring, kita bisa sambil kayak nyanyi, sambil doa tuh bisa sebenarnya. Ya jadi dimanapun, kapanpun, saat kita lagi sedih, lagi ngapain apa, everyday sepanjang waktu. Iya gitu. Kalau kan di agama lu kalau beribadah tuh kayak apa sih, makan apa? Yang kecil itu, tau gak sih? Yang kecil. Yang kayak dimakan gitu. Ada airnya juga nggak? Iya. Oh, itu anggur, itu perjamuan. Nah, ini gue jelasin sedikit ya. Jadi
sebelum Yesus disalibkan tuh ada namanya tuh malam kudus. Jadi sebelum Yesus disalibkan dia tuh kayak makan bareng sama murid-muridnya. Nah waktu dia makan dia potong roti, dia bilang makanlah ini adalah tubuhku, ada ayatnya di Alkitab. Nah terus dia pecah-pecahkan tuh roti, terus akhirnya pada makan. Nah terus dia ngambil anggur, terus dia bilang ini adalah darahku, minumlah darah cawan ini. Terus ada ayatnya juga, itu semua ada ayatnya di Alkitab. Nah terus akhirnya itu jadi salah satu rutinitas kita di awal bulan itu setiap hari kita ini, bukan setiap hari, di setiap awal bulan di hari Minggu. Dan itu cara minumnya atau makannya juga tiap-tiap gereja beda-beda. Ada yang tunggu dibaptis baru boleh makan dan minum anggur dan roti itu. Ada juga yang bebas, lu mau dibaptis mau belum juga nggak apa-apa. Oke guys, podcast kali ini udah di penghujung acara nih. Maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.